Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Andika. Saya sangat tertarik tadi dengan pernyataan Pak Ulil bahwa seiring dengan meningkatnya intensitas keagamaan menyebabkan ada korelasi positif dengan meningkatnya intoleran. Dan sepertinya sih saya melihat tadi Pak Ulil juga sudah menjawab ya, dan saya setuju bahwa kemungkinan ini hanya faktor kebetulan karena ternyata ada korelasi lain dari faktor ekonomi yang semakin sulit, terus kemudian faktor politik dagang sapi yang sangat marak di DPR kita dan di tempat-tempat lain gitu, yang kemudian membuat masyarakat menjadi stres sehingga akhirnya intoleran ini menjadi sebuah wujud dari pelepasan rasa stres tersebut gitu. Jadi mungkin parameter surveinya ditambah menjadi parameter itu, terus hal-hal yang itu sehingga menjadi hasil surveinya menjadi lebih integral bahwa faktor intensitas keberagaman yang meningkat tidak semata-mata menjadi faktor pencetus intoleransi tersebut, tapi ada faktor lain yang telah disebutkan oleh Pak Ulil berdasarkan hasil dari pernyataan Pak Budiono juga, yang saya sangat setuju sekali. Terima kasih. Selamat malam. Saya tidak termasuk grup yang tadi di selamat malam ini, karena saya orang senior di Berlin ini, saya lurah Berlin boleh dikatakan. Karena itu, dan saya juga tidak termasuk agama tertentu, maka itu saya katakan selamat malam merdeka. Saya orang Pancasila. Ya, begini, sebelum saya menjawab atau menambahi pembicaraan yang Pak Ulil katakan, saya berpendapat bahwa Tuhan menciptakan kita, alam dan manusia, tapi kita manusia membuat, mendirikan dan merasa menciptakan agama, karena kita manusia ditakdirkan tidak hanya bersifat positif tapi juga negatif, maka juga ciptaannya untuk Al-Qur'an kan tidak saksama. Karena itulah terjadi hal-hal yang di mana-mana kita lihat. Bagi saya agama itu sebetulnya juga sama dengan politik, yaitu bersifat mempengaruhi manusia lainnya atau menguasai manusia lainnya untuk dirinya, diri grupnya. Maka terjadilah, walaupun Islam, terjadilah Sunni, Wahabisme, Syi'i dan lain-lainnya. Demikian juga di agama Kristen terjadi. Itu karena kita manusia. Tuhan tak akan mau menciptakan begitu macam-macam yang saling berkelahi. Karena itu, menurut pendapat saya di Indonesia itu Pancasila itulah sebetulnya yang satu-satunya ideologi yang nasional, yang bisa menyempurnakan dan menyatukan bangsa Indonesia. Keadaan di Indonesia, terutama agama mayoritas Islam itu terutama, dan juga sudah bisa dilihat ada pengaruh dari luar, misalnya dari pihak Wahabisme. Malah pernah saya baca ada diplomat dari Saudi Arabia yang dikeluarkan dari Indonesia karena juga mengongkosi itu. Jadi ini kita harus juga mempertahankan diri terhadap pengaruh dari luar. Itu penting sekali supaya kita bisa menyatukan bangsa dan negara kita. Terima kasih.
punya satu Siapa sih namanya ini? Saya Boni Hargas. Mas Ulil. Di belakang Saya ada satu pernyataan Mas Ulil yang menurut saya mahal sekali, Mas. Saya harus berterima kasih. Pemerintah tidak korek dalam hal ini. Tolong digaris bawah, itu bagus sekali. Saya konsisten mengambil sikap keras terhadap pemerintahan SBY. Tentu Mas Ulil juga tahu. Karena SBY juga konsisten. Itu yang buat saya bangga juga pada SBY. Dia konsisten tidak tegas, konsisten lamban, konsisten gaya sinetron. Ketika kita berpikir tentang persoalan yang rumit macam ini, kita bisa berbeda pandangannya. Saya salah satu yang percaya bahwa sumber persoalannya adalah kepemimpinan politik. Pipit Kartawijaya, saya tahu ada di ruangan ini, mungkin akan membantah karena bagi dia negara kuat yang lebih penting daripada kepemimpinan yang kuat. Tapi buat saya, negara kuat itu adalah konsekuensi dari kepemimpinan yang kuat. Maka prasyarat awal adalah kepemimpinan yang kuat. Terus hal yang kedua tadi soal kemungkinan ini sebuah genosida, apa yang dialami oleh Ahmadiyah, termasuk juga gereja-gereja yang dibakar itu. Saya agak setuju dalam hal ini, dan ini membuat saya teringat Hannah Arendt setelah dia menyaksikan pengadilan si Adolf Eichmann di Yerusalem. Dia menulis satu buku yang sangat menarik itu ya, soal apa namanya, Die Banalität der Bösen itu, banalitas kejahatan. Lalu banyak perdebatan setelah itu di antara para ahli. Salah satu dia coba dia berkomunikasi melalui surat dengan Joachim Hess, Pater Fidelis sebagai ahli Arendt pasti lebih tahu. Dia bilang di situ bahwa das ist kein Problem von Adolf an sich. Dia bilang ini bukan sebuah masalah Adolf saja. Lalu dia bilang, dia tutup dengan satu pertanyaan yang menarik itu. Ist die Rolle der Bürokratin inside? Tidakkah peran negara itu krusial? Dia bilang. Dia mau mengatakan bahwa genosida yang dilakukan Hitler terhadap Yahudi itu juga adalah pekerjaan negara yang serius. Saya takut Indonesia akan sampai pada fase itu kalau presidennya masih seperti pemain film India. Saya jenuh 7 tahun SBY memerintah seperti menonton film India. Setiap kekerasan selalu muncul setelah darah mengalir. Di Tanjung Priok, Satpol PP lebih ganas dari tentara. Korban banyak, presidennya muncul setelah darah-darah itu dibersihkan. Lalu berkhotbah, bikin tablik akbar. Buat saya itu pekerjaan Kiai Haji, entah Zainuddin yang sejuta umat atau siapa, bukan pekerjaan seorang kepala negara. Maka saya sampai pada satu pertanyaan yang mungkin agak berkait dengan posisi Mas Ulil ini yang setelah Anas jadi ketua umum masuk ke Demokrat. Saya punya satu kebingungan loh Mas, mungkin kita bisa bagi ya. Presiden ini pernah nggak berkomunikasi atau berdiskusi serius dengan kader Demokrat sebagai partai tentang diktat-diktat anggaran dasar rumah tangga partai yang begitu bagus, Indonesia berdasarkan Pancasila, pri kemanusiaan dan lain-lain? Ada nggak dialog kayak gitu di dalam? Terus kemudian bagaimana persis kelambanan dan ketidaktegasan SBY ini kan ada koneksinya juga dengan peran politik yang cukup penting dari kawan-kawan PKS dan partai Islam lain yang masuk ke kubu koalisi. Kita paham bahwa kemudian prerogatif presiden dikendiri oleh tekanan politik mereka. Tetapi apakah itu menjadi sebuah alasan untuk presiden kemudian tidak mengambil sikap yang tegas dalam kondisi yang krusial seperti Ahmadiyah diserang secara berulang-ulang, terus gereja dibakar tanpa ada penyesalan, apalagi berpikir ini sebuah kesalahan. Jadi menurut saya ya, kehadiran Mas Ulil dan kawan-kawan yang dulu mungkin kalau boleh dibilang kita di satu ruang yang sama, kemudian ada satu peran yang lain, positif menurut saya kalau masuk ke Demokrat untuk membawa satu cara pandang yang lain. Kalau misalnya orang seperti Mas Ulil gak bisa berbicara tentang pentingnya SBY berbicara tegas itu tidak hanya depan kamera tapi dalam tindakan konkret yang lain, atau apa kira-kira hambatannya sampai kemudian orang seperti Mas Ulil gak bisa mengambil mempengaruhi kebijakan partai itu? Apa sih yang membuat Demokrat begitu takut terhadap PKS misalnya ya? Takut dicopot dari koalisi sehingga kemudian
kekerasan-kekerasan yang dilakukan kelompok-kelompok yang punya koneksi dengan PKS itu dianggap permisif, sudah saja. Padahal kan kartu, saya kira banyak juga kartu ya. Kemarin saya pulang setelah bikin demo di Branden Bugerto yang bikin Mas Dani juga mungkin agak repot ya. Saya bikin demo di sini soal menuntut Glaubensfreiheit di Indonesia, kebebasan beragama itu. Sampai di Indonesia, saya muncul di metro bareng satu kawan dari PKS, termasuk Demokrat. Saya nanya sebelum mulai acara, sebelum bos, saya sekarang pakai BlackBerry loh, dia kaget loh. Oh iya, bukannya dari dulu, enggak. Sejak nama Anda saya lihat ada di dalam itu kan. Bilang, apa maksudnya ini? Ya maksud saya, kawan ini kan juga yang main di bagian pemasokan BlackBerry ilegal itu kan. Dari kelompok itu. Itu loh, kalau presiden ini lebih tegas, PKS juga banyak orang bermasalah kan di situ ya. Tapi kenapa sih kemudian kejahatan ini dianggap sebagai bukan kejahatan, lalu negara pun tidak merasa bersalah? Padahal sikap diamnya adalah sebuah crime by omission. Mas Ulil paling paham soal ini. Bahwa dengan sikap diam, negara melakukan kejahatan yang lebih jahat daripada pelaku yang by action, by mission. Mohon ini dikomentari. Saya kecemasan saya nih mas ya. Gitu. Jadi saya sih tidak berharap untuk menjadi orang Jerman. Tetapi bahwa kecemasan ini sudah menjadi kecemasan banyak orang di Indonesia. Lalu orang marah pada siapa? Yang mau tidak mau pada presiden. Karena dia pada satu peran yang memiliki kekuatan, memiliki potensi untuk menghentikan ini ke depan atau setidaknya meminimalisir peluang-peluang kekerasan ini. Dan maka kalau kehadiran Mas Ulil tidak bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks mengurangi kekerasan sipil ini, saya makin bingung dan tidak mengerti. Terima kasih. Maaf saya tadi lupa memperkenalkan diri kepada mereka yang kepada Anda yang belum kenal saya. Nama saya Nanang Sutaryono. Masa yang kenalin kepada pemilihan kedua? Terima kasih. Yang pertama saya setuju Mas Andika. Ya memang dimensi masalah hubungan atau intensitas intoleransi dan konservatisme yang muncul dalam masyarakat ini memang tidak semata-mata masalah agama, tapi juga ada unsur ekonomi, ada unsur politik dan yang lain-lain. Meskipun ya menurut saya tidak ada yang disebut dengan realitas sosial yang sederhana ya, selalu namanya kenyataan sosial pasti kompleks, banyak dimensi di dalamnya. Semua cara kita menjelaskan kenyataan sosial pasti ada kekurangannya. Misalnya kita mengatakan bahwa terorisme atau fundamentalisme agama itu karena masalah ekonomi misalnya. Menurut saya keterangan itu juga tidak sepenuhnya benar. Atau mengatakan bahwa itu karena masalah agama melulu juga tidak benar. Atau masalah politik juga tidak benar. Tetapi kalau saya boleh membuat semacam skala gitu, kita timbang-timbang berbagai faktor tadi yang mempengaruhi fenomena ini. Menurut saya faktor indoktrinasi penting. Saya dari dulu tidak di dalam menjelaskan soal penyebaran ideologi radikal dan kekerasan ini ya. Saya dari dulu kurang, meskipun saya sadar bahwa faktornya itu tidak semata-mata agama, ada faktor ekonomi, politik dan macam-macam, bahkan mungkin juga faktor keluarga, faktor itu sosialisasi yang orang bersangkutan, persahabatan itu juga ada semua. Tapi kalau mau dibuat semacam skala dan ranking itu, menurut saya faktor indoktrinasi itu penting. Mungkin lebih penting daripada yang lain. Tentu saya tidak mengabaikan faktor-faktor yang lain tadi, tapi saya menganggap bahwa faktor indoktrinasi itu perlu diberikan perhatian melebihi yang lain-lain, sebab banyak juga kasus di mana orang itu secara pendidikan bagus misalnya, well educated, secara ekonomi dia well off, bagus.
terdidik dan cukup mapan secara kehidupan pribadi, ya tapi toh dia juga bisa bersikap intoleran. Dan di masyarakat Indonesia di mana faktor agama ini menjadi sangat penting dan makin penting sekarang ini setelah reformasi dengan ada keterbukaan, itu bisa terjadi dan banyak terjadi orang-orang yang well educated, middle class, bahkan yang mengagetkan buat saya beberapa orang ini bahkan memakai simbol-simbol kehidupan modern yang sangat sekuler sebetulnya, tapi pandangannya intoleran. Buat saya agak mengagetkan itu. Bahkan pola hidupnya itu sekuler sebetulnya. Tapi di dalam masalah memandang hubungan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain itu bisa intoleran. Misalnya, lagi-lagi saya menyebut masalah Ahmadiyah ini karena ini menurut saya tes besar agama bangsa kita sebetulnya. Saya bertemu dengan banyak orang yang kehidupan pribadinya itu mungkin secara agama nggak taat ya. Tetapi dia bisa membenarkan dan bisa memberikan justifikasi terhadap perlakuan yang diskriminatif terhadap kelompok ini. Buat saya itu agak confusing, membingungkan buat saya. Kalau dia memang, nah ini menurut saya terkait dengan pola pemahaman keagamaan yang disebarkan kepada masyarakat. Masyarakat itu kan umumnya kan tidak mau berpikir terlalu sophisticated. Jadi orang, ya itu saya kira nature manusia kan tidak semua orang harus belajar teologi. Paling teologi kan urusannya ngomong atau pastor. Orang biasa kan mereka harus kerja sehari-hari, harus sibuk, nggak sempat baca buku kadang-kadang. Jadi kadang-kadang masyarakat biasa itu berpikir melalui stereotip, melalui cara berpikir yang sudah bekerja dalam masyarakat secara bertahun-tahun kan. Mereka memakai stereotip itu sebagai cara untuk menjelaskan fenomena sosial. Lalu misalnya ketika mereka berhadapan dengan isu kalau di barat ya, kalau begitu orang Islam langsung identik dengan terorisme atau kekerasan atau ini itu dan seterusnya. Kalau orang pakai jilbab sudah pasti ini misalnya. Itu kan stereotip yang bekerja di masyarakat barat. Di Indonesia juga sama. Kalau orang Ahmadiyah, oh dia langsung insting, oh mereka menodai agama. Begitu langsung gitu loh. Jadi stereotip ini yang sudah bekerja secara otomatis. Jadi, ini yang disebut dengan kenormalan, normalitas. Jadi sesuatu yang sudah dianggap normal, padahal sebetulnya itu tidak normal sebetulnya. Dianggap normal karena itu sudah diikuti oleh masyarakat sebagai pandangan yang dominan. Nah, ini yang menurut saya perlu dipersoalkan sebetulnya. Pandangan-pandangan yang sudah dianggap normal dalam masyarakat, tapi sebetulnya kalau ditelusuri lebih jauh, itu tidak konsisten dengan falsafah tentang Pancasila, dan seterusnya. Bapak Sutaryono. Ya saya sepakat ya, meskipun saya tidak menganggap Pancasila itu agama, ya Pancasila itu semacam ideologi atau agreement ya. Mungkin lebih dari kesepakatan ya, falsafah dan kalau kita menyebutnya sebagai filosofis, ya jelaslah dasar filosofis dari Pancasila. Ya saya sepakat. Masalahnya adalah menerima Pancasila sebagai dasar falsafah negara itu mudah. Tapi begitu dites dengan isu-isu yang konkret itu banyak orang gagal sebetulnya. Di situ masalahnya. Jadi yang kita butuhkan adalah etika praktis sebetulnya. Ya negara yang punya otoritas yang kita perlu. Sebelum saya masuk ke dalam isu negara, saya berbicara tentang bagaimana yang disebut, karena falsafah itu biasanya kan abstrak. Bagaimana falsafah itu bisa menjadi pemandu sebagai leitmotif atau pemandu pemandu kehidupan kita sehari-hari di dalam hidup masyarakat, itu butuh lebih dari sekedar falsafah.
sebenarnya falsafah yang abstrak itu diterjemahkan secara konkret di dalam kehidupan sehari-hari. Dan di situ menurut saya banyak orang gagal. Tantangan kita adalah bagaimana menjadikan Pancasila sebagai etika kehidupan yang praktis dan dihayati oleh ya sama lah, ini bukan hanya Pancasila, bahkan agama juga sama kan. Orang beragama kan mulu-mulu kalau ngomong di gereja atau di masjid kan tentang etika ini, tapi di dalam kehidupan sehari-hari ya nggak seperti yang diomongkan di dalam retorika yang indah itu. Ya tapi ini biasa, selalu ada gap antara falsafah yang ideal dengan praktek sehari-hari, itu selalu terjadi. Tapi kan itu tidak bisa dibiarkan gap itu berjalan terus-menerus tanpa dikoreksi. Ini tantangan kita semua. Bung, saya punya pandangan yang berbeda. Ya semangat pertanyaan Anda saya setuju, tapi yang saya kurang sepakat adalah melulu menyalahkan pemerintah. Buat saya itu tidak fair. Bukan karena saya di Demokrat, sebenarnya pandangan saya ini ini pandangan yang saya anut bahkan sebelum saya masuk Demokrat. Buat saya, jadi sejak dulu pandangan saya di dalam melihat masalah di Indonesia ini, terutama masalah pluralisme ya, itu bukan ya kalau sekedar menyalahkan pemerintah atau gubernur atau menteri itu bukan. Tapi buat saya menjadi bukan berarti itu tidak salah. Pihak SBY bisa salah, pihak gubernur atau menteri agama atau ini bisa salah karena tidak tepat melaksanakan apa itu policy yang korek. Tapi menurut saya yang jauh lebih krusial adalah mempersoalkan sikap hidup yang real yang berkembang di masyarakat. Itu menjadi masalah buat saya. Yang Anda sebut dengan pemerintah itu sebenarnya kan manusia real. Yang disebut dengan pemerintah itu ya misalnya kalau yang berkaitan dengan masalah Ahmadiyah ini, yang paling terdepan spearhead di dalam menghadapi masalah ini kan polisi. Mereka sebagai aparat penegak hukum. Nah, kalau Anda lihat polisi ini kan bukan lembaga yang sifatnya anonim abstrak. Polisi itu isinya manusia yang dipengaruhi oleh lingkungan sekitarnya. Sebenarnya saya memahami juga bagaimana misalnya Anda bayangkan polisi-polisi itu sebagaimana manusia-manusia lain yang non polisi. Mereka itu juga jangan-jangan mereka itu juga dipengaruhi oleh ideologi yang konservatif. Masalahnya itu ketika mereka menangani masalah apa ya, masalah Ahmadiyah contohnya paling jelas. Jangan-jangan mereka setuju loh secara pikiran ya dengan orang-orang yang melakukan penyerangan terhadap Ahmadiyah itu. Jadi kalau misalnya mereka diperintahkan dari atasnya untuk melakukan tindakan tegas misalnya, tetapi karena di bawah faktanya adalah orang-orang yang diandekan sebagai penegak hukum ini ternyata mereka juga sepakat dengan orang-orang yang melakukan persekusi itu, ya kita bisa apa? Nah, 5 menit. Enggak, sorry, saya akan selesaikan dulu. Jadi kalau aparat pemerintah, kalau aparat sendiri sebetulnya secara kognitif mereka setuju dengan orang-orang yang melakukan persekusi itu, terus bagaimana? Ini pertama, yang kedua. Ini salah satu perkembangan pasca reformasi yang menjengkelkan buat saya, tapi itu fakta yang tidak bisa kita tolak. Setelah reformasi ini, begitu partai menjadi terbuka untuk berdiri seterusnya, akhirnya para politisi kita itu secara praktis ya, pada akhirnya ketika mereka dipaksa untuk meraih dukungan masyarakat, pada akhirnya mereka mengambil jalan pintas. Dan jalan pintas itu dua menurut saya, politik uang sama
dan mempermainkan sentimen yang paling mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, sentimen yang paling mudah dipermainkan dan langsung berbicara dengan masyarakat itu sentimen agama. Jadi para politisi itu kadang-kadang juga ketakutan. Mereka melakukan tindakan tertentu yang dianggap nanti akan mengganggu kepentingan mereka, karena begitu mereka melakukan tindakan yang dianggap menyentuh sentimen kelompok agama tertentu, dia akan kehilangan kepentingan politik. Jadi dua aspek ini, money politik dan kemudian sentimen keagamaan ini yang paling mudah sekarang dipakai oleh para politisi untuk meraih dukungan sosial, dukungan masyarakat. Saya sendiri jengkel dengan keadaan ini, tapi ini bukan keadaan yang khas Indonesia. Di Amerika sendiri sekarang persaingan antara Partai Republik dan Demokrat itu dicirikan antara lain dengan praktek politik hampir serupa. Di Amerika Partai Republik jelas menurut saya tidak bisa ditutupi, mereka memakai sentimen kekristenan kadang-kadang untuk meraih dukungan masyarakat Amerika yang konservatif. Jadi hampir sama, dan ini menjengkelkan, tapi inilah fakta di dalam masyarakat yang harus saya tidak menganggap ini benar, tapi menurut saya ini juga harus dipertimbangkan di dalam melihat tindakan aktor-aktor politik di sebuah negara. Kalau saya kecenderungannya adalah tidak langsung menyalahkan pemimpin. Dan menurut saya karena ini kalau kita mau jujur kan, pemimpin itu kan datangnya dari masyarakat. Kalau masyarakat seperti itu, Anda berharap pemimpin yang ideal, tapi materi yang ada seperti itu, Anda mau lari kemana? Anda nggak bisa, Anda mengimpikan pemimpin yang ideal sekali, tapi kan kita nggak bisa memimpin Indonesia, kita pilih dari negara lain kan nggak bisa. Kita memilih pemimpin datang dari masyarakat sendiri. Sementara masyarakat kita seperti itu materinya. Dan di dalam masalah keagamaan, terus terang saya harus akui, sebagian masyarakat kita adalah konservatif. Tadi itu saya sebutkan, orang-orang, saya bertemu banyak sekali dengan orang-orang yang kehidupan pribadinya itu sekuler sebetulnya. Tapi begitu masalah Ahmadiyah, dia setuju mereka didiskriminasi. Bagaimana Anda menjelaskan itu? Sementara pemimpin itu, aktor-aktor politik harus membujuk mereka dalam pemilu untuk mendukung. Kalau mereka pandangannya seperti itu, otomatis para pemimpin juga ketakutan. Jadi buat saya, kalau mau memikirkan solusi yang jangka panjang, menurut saya kita harus mendidik masyarakat. Kita nggak bisa berharap pemimpin yang bagus dari materi yang buruk, nggak bisa itu. Dan menurut saya di sini tantangannya kita intoleransi. Minimal kalau kita lihat beberapa survei terakhir ini, itu tinggi sekali tingkat intoleransi dalam masyarakat itu. Nah, kalau Anda mengharap pemimpin tegas di tengah-tengah masyarakat yang intoleran, dan pemimpin akan ketakutan kehilangan support politik dari mereka-mereka ini, bagaimana? Nggak bisa. Saya bisa menyalahkan 1-2 gubernur atau menteri, saya bisa bersikap teguh, bisa. Tapi saya tahu komplikasi yang dihadapi oleh mereka. Mereka berhadapan dengan pemimpin seperti itu. Makanya saya selalu dari dulu, menurut saya kuncinya adalah edukasi sosial. Ya, tapi makanya yang saya lakukan selama ini adalah kritik terhadap sikap masyarakat kita, supaya mereka tahu bahwa Anda tidak bisa berharap pemimpin bagus sementara Anda seperti itu gitu loh sikapnya. Anda mengharap Ahmadiyah tidak tegas pelaku kekerasan terhadap mereka, tapi Anda seperti begitu sikapnya. Jadi saya nggak bisa mengharap pemerintah bertindak tegas sementara masyarakatnya sendiri tidak mau pemerintah bertindak tegas. Dalam pengertian, kalau pemerintah menindak tegas para pelaku kekerasan terhadap Ahmadiyah itu, dia bisa dianggap mengganggu kepentingan umat Islam misalnya. Jadi Pancasila menyebut ketuhanan yang Maha Esa. Tidak ada di sana disebut keagamaan ini itu. Saya tahu itu sikap Bapak, tapi kita berbicara mengenai opini masyarakat yang berlaku secara umum. Kalau kita lihat polling sekarang ini,
sikap masyarakat itu tidak seperti kalau bangsa Indonesia seperti Bapak ini enak sekali kita ngurusnya. Bangsa Indonesia itu tidak seperti Bapak umumnya. Kalau kita lihat poll sekarang ini, sikap masyarakat itu justru menjauhi spirit Pancasila ini. Nah itu masalahnya. Sementara aktor kita sekarang dengan demokrasi yang makin terbuka, aktor-aktor politik dipaksa di dalam pemilu meraih dukungan dari masyarakat. Kalau masyarakatnya sendiri konservatif, para politisi ketakutan kehilangan dari mereka, akhirnya mereka pura-pura atau bahkan setuju penuhnya dengan sikap masyarakat. Nah itu yang saya sendiri bisa memahami komplikasi yang dihadapi oleh aktor politik, meskipun itu menjengkelkan buat saya. Tapi ya saya nggak bisa terima, tapi ya itulah faktanya. Itu kira-kira pandangan umum saya, Bung Poni. Saya komen sedikit. Ya. Saya akhirnya melihat sedikit warna yang lain, Mas. Perdebatannya kemudian menjadi kenapa lantai ini kotor, lalu dibersihkan lantainya, usulan Mas Ulil, pendidikan sosial ya. Tapi kan kalau atap ceiling ini yang nggak dibersihin, menurut saya akan kotoran jatuh terus. That's problem kan. Negara dibentuk secara filosofis untuk menertibkan manusia yang kata Hobbes hakikatnya itu buas gitu ya. Nah, oleh karena itu negara dalam definisi standar itu adalah sebuah organisasi tertinggi dengan kewenangan yang coercive power. Nah, saya tidak melihat. Oke, sebelum sampai ke situ, saya mau mengatakan bahwa negara karena di abstrak ada representasi konkret, yaitu mereka yang ada pada struktur kekuasaan, pemerintah dalam konteks lain dan alat negara secara umum. Nah, maka kalau kita minta pertanggungjawaban yang struktural dan sistemik, pertanggungjawaban itu harus kita mintakan pada alat negara, pada pemerintah dan paling. Kembali kepada persoalan polisi, saya setuju bahwa polisi kita nggak punya satu ideologi yang kuat, sehingga semua kebanyakan liar ya. Lalu kombinasi lagi dengan kawan-kawan DPR yang cukup liar ya, dan segala macam. Nah, tapi kan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 mengatakan bahwa kepolisian itu bertanggung jawab kepada Presiden. Kapolri bertanggung jawab kepada Presiden. Maka saya kira koneksinya sangat kuat antara apa yang dilakukan oleh Polri dengan pertanggungjawaban dia terhadap Presiden. Maka Presiden tidak bisa menjadi anasir yang diabaikan dalam kekerasan sipil dan kelalaian polisi. Oleh karena itu, tetap tuntutan bahwa Presiden harus bertanggung jawab dan tidak tegas itu mutlak menurut saya. Kita tidak bisa kemudian mempersalahkan lo masyarakatnya intoleran. Oke, masyarakat intoleran tentu saja karena ada permainan politik, ada kesadaran yang tidak memadai, pendidikan yang tidak memadai dan segala macam. Tetapi kan ada alat negara yang bisa kita pegang dan tuntut pertanggungjawaban. You have to do this, you have to do this, atau kamu tidak boleh lakukan ini. Nah gitu, maka menurut saya Mas Ulil, coba kita diskusi lepas dari Demokrat dulu deh, supaya saya melihat warna Mas Ulil ini gitu loh. Benar-benar Mas Ulil yang pernah Demokrat atau Ulil yang halal tanpa unsur Demokrat. Mau saya gitu? Apa saya itu boleh ada pendapat lain juga boleh? Oke, silakan. Saya lihat ini memang temanya pembicaraan ini banyak sekali, dan tidak masing-masing tema itu sesungguhnya sangat luas. Karena itu saya mau mengkonsentrasi kepada beberapa hal saja dan tidak mengomentari yang lain. Walaupun itu perlu dikomentari sesungguhnya. Di sini masalah pemimpin atau masyarakat, ini saya lihat ada dua segi yang satu. Itu memang benar seperti yang dikatakan tadi. Bagaimana masyarakat itu dia yang melahirkan pemimpin-pemimpin itu. Pemimpin itu keluar dari masyarakat, dia adalah anaknya masyarakat itu. Jadi ada pada saat tertentu, situasi tertentu akan timbul lahir pemimpin-pemimpin yang tertentu. Begitu. Rupanya di Indonesia sekarang situasinya sedemikian rupa sehingga tidak melahirkan pemimpin-pemimpin sebagaimana yang dalam tanda kutip kita ingini supaya itu ideal bagus gitu ya. Problemnya, apakah masyarakat itu suatu masa yang tidak ada anunya, tidak ada bentuk, tidak ada ini, ada apa ini, struktur atau apa? Sebenarnya, oke, katakanlah politisi tidak bisa berbuat apa-apa kalau masyarakat itu memang begini, ya kan? Tetapi di masyarakat itu ada organisasi-organisasi masyarakat yang bukan politik, organisasi sosial namanya, dan yang seperti itu. Misalnya, kalau saya melihat ambil khusus umat Islam di Indonesia. Kalau kita ambil yang pro Muhammadiyah dan yang pro NU,
itu menurut pandangan sepenglihatan saya, mungkin saya sekarang salah, tapi kalau saya bisa punya penglihatan tentang masyarakat Indonesia, ini mayoritas. Jadi menurut saya kalau Muhammadiyah dengan NU yang memang sudah dalam 10 tahun terakhir ini saya lihat sekali banyak bisa berbicara satu sama lain. Dulu memang perlawanan, tapi sekarang sangat bisa berbicara satu sama lain, bisa menyampaikan kepada masyarakat begini, marilah kita mengajar anak-anak kita dari sekolah sudah bahwa kalau kamu bikin bawa bom bunuh diri masuk masjid atau kemana, bahwa itu bukan jihad, itu bukan itu bukan hebat, itu masuk neraka langsung. Coba disampaikan itu kepada semua anak-anak Indonesia yang Islam. Apakah bisa mereka itu begitu mudah untuk dimanipulasi supaya mau berbuat begitu? Ini kekerasan yang paling yang paling ekstrem. Ada kekerasan yang kurang ekstrem dari itu seperti yang dilakukan terhadap Muhammadiyah, Ahmadiyah atau yang lain-lain. Jadi menurut saya, iya oke. Politisi pada saat ini seperti Bung katakan tadi, Pak katakan tadi itu sulit untuk mengatur karena dia tergantung sekali dari masyarakat. Tapi organisasi-organisasi masyarakat inilah yang sesungguhnya bisa lebih tahu dan lebih intelektual orangnya, pemimpin-pemimpinnya itu mestinya bisa berbuat satu hal. Ini dari segi yang satu. Segi yang kedua adalah soal undang-undang. Di kita itu undang-undang itu memang sesuatu hal yang sekali, cair sekali. Jadi tidak ada suatu pengertian bahwa undang-undang itu suatu hal yang keras. Sesungguhnya kalau Undang-Undang Dasar Indonesia tahun 1945 itu diikuti secara tegas, masalah pembicaraan apa itu Pancasila atau tidak Pancasila itu tidak ada. Piagam Jakarta atau Piagam Jakarta itu tidak ada. Dalam mukadimah Undang-Undang Dasar itu secara nyata sekali dinyatakan. Kemudian soal agama, itu dalam pasal yang tadi disebut tadi 29 kalau nggak salah ayat 2, itu juga sudah tegas sekali disatakan apa itu agama yang ini. Jadi Indonesia itu ada undang-undang yang melanggar Undang-Undang Dasar. Ini dalam satu negara berhukum tidak boleh terjadi. Bahwa di kita itu boleh terjadi, berarti bahwa kita itu tidak punya satu kehormatan terhadap undang-undang. Nah, itu segampang saja ngomong. Sama saja seperti tadi pemimpin-pemimpin itu bilang, kenapa SBY begitu lemah ya? Masalahnya sekarang, mengapa undang-undang itu mestinya kuat dan bagaimana caranya supaya agar undang-undang itu kuat? Orang harus mengetahui dulu buat apa perlu undang-undang. Anggapan umum terhadap undang-undang itu anaknya supaya itu orang tidak mencuri atau apa gitu ya. Itu overflatuan. Apa itu? Dalam penglihatan pertama masalah undang-undang itu lebih asasi dari itu. Kita sekarang mau membangun satu negara demokrasi katanya ya. Tahukah ada apa itu demokrasi? Katanya wah itu bebas, itu setiap orang boleh milih sendiri atau tidak. Demokrasi itu adalah suatu bentuk negara yang serba aneh dan lucu. Dalam sejarah umat manusia, mulai dari timbulnya negara pertama, belum pernah kejadian bahwa negara itu demokratis. Karena untuk negara itu selalu diperlukan satu tangan yang keras yang bisa memaksakan undang-undang. Kalau tidak hormat dengan undang-undang ya digantung lah, dipotong lehernya lah, di apa segala macam itu. Selalu sejarah itu begitu. Sampai negeri-negeri yang sangat bersivilisasi, apakah itu khalifat, apakah itu Eropa zaman sampai yang abad lalu misalnya, undang-undang itu begitu caranya memaksakan, dipaksakan. Jadi demokrasi itu bentuk negara serba aneh. Kenapa perlu demokrasi? Bahwa demokrasi enak saya setuju aja bahwa itu kita nggak bisa punya kebebasan ya, tapi buat apa gunanya demokrasi? Kenapa perlunya demokrasi? Itu yang harus kita mengerti. Bahwa demokrasi adalah satu bentuk negara khusus yang terjadi pada saat masyarakat madani di satu masyarakat mencapai apa itu kekuatan sosial yang terpenting. Walau ekonomi satu negara ditetapkan oleh apa itu handle oleh oleh bisnis, oleh pengusaha, pada saat itulah demokrasi baru mulai bisa berfungsi. Jadi kalau satu negara di mana kelas menengahnya terlalu lemah, di sana walaupun kita paksakan untuk mereka demokrasi nggak akan jalan. Kayak di Afghanistan sekarang, di sana tidak dimana. Kelas menengahnya terlalu lemah, jadi percuma aja dicoba di sana dibuat demokrasi tidak akan jalan.
Karena demokrasi itu memerlukan ada kelas menengah. Buat apa? Kenapa kelas menengah itu bisa dan kenapa kelas menengah hanya bisa dengan demokrasi? Karena kelas menengah itu tidak pakai polisi. Dia memakai ini, dia berdagang. Dia memerlukan kebebasan berdagang, kebebasan pasaran. Jadi satu azas hukum yang bisa berlaku bagi dia, di mana dia bisa melakukan bisnisnya secara maksimal, secara maksimal. Itu adalah berbentuk demokrasi. Tidak kebetulan kenapa Eropa tiba-tiba waktu zaman industrialisasi tiba-tiba pindah menjadi demokrasi dan kenapa mereka berhasil mengkolonialisasi seluruh dunia. Walaupun ada saya lihat Tiongkok, China, Tiongkok, gimana kita, Anda sebutnya gimana? Itu negara yang begitu kukuh dan apa, toh kalah juga dengan ini, dengan demokrasi Eropa yang mengalami. Jadi, oke, saya menangkap poinnya Bapak. Ya. Intinya, saya setuju justru pandangan Bapak ini sebetulnya mengkonfirmasi perspektif yang saya pakai. iya. Jadi saat saya boleh quote terakhir. Jadi satu-satunya kegunaan daripada demokrasi, daripada undang-undang kita itu untuk memperkuat undang-undang itu tidak bisa diperkuat dengan, tidak bisa dipaksakan dengan komisi, tidak bisa dipaksakan dengan ini. Harus ada kepengertian masing-masing pihak yang ada di Indonesia sekarang, bahwa tak satu pun di antaranya yang bisa menjadi tuan di Indonesia, bahwa mereka hanya bisa berhidup bersama satu sama lain, dan bahwa itu hanya akan bisa berhasil kalau undang-undang itu berjalan. Kalau enggak itu bentrok terus satu sama lain tapi nggak ada yang menang. Ya, jadi terima kasih kepada Bapak. Sebetulnya perspektif yang Bapak pakai itu yang saya pakai. Jadi menurut saya memang problemnya itu problem sosial. Saya tekannya pada selalu dari dulu perspektif yang saya pakai begini. Bukan saya sama sekali bukan masalah saya masuk pada tidak. Ini dari dulu saya pakai perspektif ini. Menurut saya dari dulu tidak terlalu bersemangat memakai teori yang dipakai oleh sebagian teman-teman saya yang selalu di dalam masalah pluralisme ini dengan mudah menyalahkan negara. Saya tidak berarti mengatakan negara benar ya. Saya mengerti bahwa agama, negara, pemerintah, penegak hukum mulai dari presiden sampai polisi melakukan tindakan yang incorrect. Tapi kalau kita berpikir lebih jauh lagi, kenapa mereka incorrect tindakannya? Menurut saya sebabnya antara lain karena ada faktor sosial di masyarakat itu. Kalau Bapak tadi dengan bagus sekali mengatakan bahwa masalah kita antara lain misalnya kelas menengah yang rendah jumlahnya. Kalau masyarakat kelas menengahnya tidak terlalu besar proporsinya dengan masyarakat, maka masyarakat mudah dipermainkan. Pertama mudah dipermainkan oleh para demagog. Kita harus sadar juga bahwa kaum demagog sekarang ini dalam demokrasi yang terbuka itu besar sekali pengaruhnya. Beberapa anak-anak muda itu menjadi terpengaruh, bertindak tanda kutip kalau menurut saya gila misalnya, bunuh diri, membuang orang dan segala macam. Itu karena peran kaum demagog. Dan kaum demagog ini apa ya? Ya setelah reformasi semua penerbitan kita bisa terbuka kan. Dengan melalui internet semua informasi bisa tersebar dengan bebas, termasuk informasi yang sifatnya inciting, informasi yang insightful, yang memprovokasi orang untuk bertindak kekerasan. Bahkan di YouTube kita lihat beberapa klip-klip video yang menayangkan kegiatan keagamaan di sebuah tempat dan di situ dikatakan bunuh terhadap orang Ahmadiyah misalnya. Mestinya pemerintah bisa bertindak tegas terhadap ini, mestinya secara teoritis. Tetapi ternyata tidak sama sekali. Ini bukan hanya masalah Ahmadiyah, Bu. Saya sendiri orang Partai Demokrat. Saya mengalami masalah 2 kali di Maluku. Saya pernah mau diundang bicara di Bali. Dan saya tidak bisa. Polda setempat melarang saya berbicara. Alasannya karena
secara keamanan tidak dianggap bagus. Yang kedua terjadi di Bandung barusan beberapa hari yang lalu sebelum saya berangkat ke sini. Saya sih ya oke lah. Saya mengerti tugas security yang dipikul oleh kepolisian, tapi menurut saya ya saya bisa menjadikan itu sebagai isu publik kan. Kalau saya mau bisa, tapi saya juga mengerti meskipun saya tidak akan memberankannya selama-lamanya. For the moment saya bisa mengerti, mungkin masalahnya masalah security yang dihadapi oleh mereka, fine. Tetapi menurut saya in the long run kita tidak bisa membiarkan para birokrat, para pejabat berpikir murni dari logika security. Harus berpikir lebih jauh menyangkut soal bagaimana ini konsisten enggak dengan falsafah negara kita Pancasila yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan misalnya. Tapi lagi-lagi kita tahu politisi kita itu dipilih melalui proses politik yang di sana faktor konstituen yang berpandangan konservatif besar sekali. Jangankan konstituen ini ya. Tadi kembali kepada Bapak tadi soal UUD. Kenapa UUD seperti itu kok dilanggar dalam praktek sehari-hari? Ini bukan hanya pelanggaran pada tingkat sehari-hari. Mahkamah Konstitusi kurang apa coba? Mahkamah Konstitusi kita, menurut saya secara pribadi, keputusan Mahkamah Konstitusi di dalam Judicial Review Undang-Undang 1 Nomor 60 tahun 65 buat saya itu tidak konsisten dengan konstitusi. Ini bukan masyarakat biasa, hakim agung ini. Nain Solomon kalau dalam bahasa di Amerika ya. Mereka melakukan itu. Ya, kita bisa apa? Nah, pada akhirnya kita sebagai kalau saya sebagai dalam hal ini sebagai pengamat politik, saya akan mengatakan ya inilah materi sosial yang kita hadapi. Memang masyarakat kita seperti itu. Jadi kita tidak bisa memaksakan diri terlalu jauh. Saya bisa saja, ini salah, bisa saya begitu. Tapi di long run, masyarakat kita memang seperti ini. Jadi tugas kita sebagai mungkin kalau sebut kelas menengah ya, kita melakukan edukasi. Makanya selama ini selalu fokus saya adalah masyarakat sipil. Karena masyarakat politik itu saya terbatas kemampuannya. Saya tahu Bung Beri, saya masuk partai politik itu saya tidak punya harapan banyak. Saya nggak bisa mengubah Partai Demokrat dalam satu malam seperti Bandung Bondowoso dalam waktu semalam saya bisa menciptakan 1000 patung gitu. Saya nggak bisa. Saya mengerti masyarakat politik dalam bentuk partai-partai punya keterbatasan yang banyak. Menurut saya perjuangan yang paling vital, paling krusial adalah mengedukasi masyarakat. Nah, di situ menurut saya itu problem. Tapi ya kita nggak bisa menyerah kan. Nah, masa kita menyerah ya harus kita lakukan. Ini yang bagus itu bisa kembali bahwa saya melihat bahwa satu wisata yang sangat jalan keluar yang sangat hancur dan tidak konkret. Kalau kita kembali ke masyarakat bahwa mereka harus diri sekian. Kapan kita akan mencapai negara tersebut yang kita inginkan dengan situasi aman? Saya mau kalau seorang presiden di demo, kalau dia misalnya membela kelompok sama dia yang dibunuh di sini. Saya mau tahu tunggu berapa orang yang akan datang memprotes Presiden SBY. Seandainya dia secara terbuka katakan bahwa saya mau mendukung kelompok Ahmadiyah, mereka sebagai anak negara, mereka punya berhak untuk hidup di negara ini. Nah, mereka orang-orang yang mengancam, saya bersedia mempertaruhkan jabatan saya untuk memperjuangkan eksistensi Ahmadiyah ada di Indonesia. Apakah hanya karena kita takut bahwa nanti alasan keamanan, apakah presiden akan didemo? Saya mau kalau presiden didemo hanya karena dia mau melawan satu orang, dia mau berjuang untuk satu orang, untuk demi hidup satu orang. Karena itu adalah tanggung jawab untuk melindungi warganya, untuk menjamin hak asasi warganya yang ada dalam negara tersebut. Kelihatannya bahwa kesan saya di Indonesia manusia mati itu seperti anjing atau ayam yang mati di pinggir jalan, tidak pernah dihitung. Kalau di Jerman, di Eropa, seorang yang mati di mana saya baru dengar dia salah, dia akan dipikir diperhitungkan, dia akan dibela. Hak warga negara sangat berharga. Kelihatan bahwa harga manusia di Indonesia kelihatannya sangat disayangkan.
Dan alasannya karena presiden atau ormasme, alasan keamanan, maka saya bilang, saya katakan bahwa saya mau kalau presiden di demo hanya karena dia mau membela satu orang yang mati. Apakah kita mau mencapai negara seperti itu? Kata hanya kalau kita mau mencapai alasan keamanan, seperti pada saat Orde Baru kan, kalau mau semuanya aman maka satu kelompok ini dilibaskan. Itu kan sebenarnya satu yang sederhana dengan alasan keamanan atau seperti yang kita alami sekarang. Dan itu saya sangat salut bahwa selama ini di Jerman kadang saya rasa sedih bahwa begitu gampang para pemimpin kita, orang kita Indonesia tidak berbicara tentang Tuhan. Kita mulai berpidato atas nama Tuhan. Tapi pelaksananya Jangan lupa 30 orang agama. ya masih ya maksudnya kita berbicara tentang Tuhan sangat gampang, tapi akhirnya kita tidak membela manusia. Di Eropa sini mereka akhirnya membela manusia, dulu mereka berbicara tentang Tuhan. Saat ini ya Pak, bukan mereka. Ini yang saya idealkan Pak. Dan kembali ke agama tadi. Saya lihat bahwa di Indonesia agama menjadi suatu bahan yang perlu kita perdebatkan saya kira. Kita melihat agama satu hal yang tidak boleh disentuh, hal yang tabu. Agama tidak boleh dipersalahkan. Karena yang saya pikir agama harus dipertanyakan dari waktu ke waktu. Agama yang benar adalah 100% buatan Tuhan dan buatan manusia, maka dia harus dipertanyakan. Kita harus dari waktu ke waktu. Kan saya mau supaya hal ini perlu kita bahas bahwa agama itu merupakan suatu bagian yang harus kita tidak boleh orang yang berlari kepada agama dan atas nama agama dia melakukan kejahatan. Agama harus diserang. Kesan saya bahwa setiap kali kita raya besar agama misalnya, yang ditulis di surat kabar hanyalah pesan-pesan yang sangat luar biasa. Kalau Natal kita harus memberi cinta kasih, kalau ada Idul Fitri kita harus berhormat yang baik. Kenapa kita tidak mempertanyakan teologi? Apakah masih Tuhan sama kita harus pertanyakan? Jadi ada orang kelompok menengah dalam hal ini ilmuwan. Dia harus mulai orang-orang semua ini sangat takut membahas agama. Kenapa kita tidak pernah memaki agama? Kita mulai berani untuk memaki agama kita sendiri. Kalau saya berani memaki agama kita sendiri, akan saya tahu mana yang benar dan mana yang baik. Pasti ada yang tidak beres dalam agama saya. Apakah kita berani? Karena seringkali jika kita tidak memaki agama kita sendiri, maka banyak orang yang memakai agama sebagai tameng untuk melakukan kejahatan yang jauh lebih besar. Oke, satu sesi lagi ini Semua aja deh. semua aja. Bapak, Ibu Mariana. Mariani belakang sama ada Ibu. Yang sudah mohon maaf tidak bisa lagi. Ini demokrasi juga. Silakan. Boleh salut kalau boleh dipakai mic-nya semua yang mau. Ya, Suara ibu kan. Ini Pak. maju aja. Saya dulu. Terima kasih, saya belajar banyak. Saya orang Jerman dan pertanyaan saya pendek. Ya, tidak bicara panjang. Saya belajar tentang diskusi di Indonesia dan perkembangan demokrasi, masalah integrasi. Dan satu dimensi dan saya belum puas adalah dimensi luar Indonesia. Pertama, aspek keamanan untuk region Asia Tenggara. Indonesia menjadi sekarang pemimpin ASEAN, dan di ASEAN ada beberapa negara yang agamanya berbeda dengan ada agama nasional, tapi ada negara tanpa agama nasional. Dari itu bisa masalah Pancasila, masalahnya agama bisa mempengaruhi keamanan di ASEAN. Dan hal ini, pertanyaan saya, apakah hal ini dibahas dalam kaum intelektual atau politik? Dan pertanyaan kedua juga punya dimensi luar Indonesia, dimensi internasional. Sering disebutkan hak asasi manusia dilarang atau orang menggunakan kekerasan terhadap orang yang beragama berbeda dan semacam itu.
Tapi ini untuk saya dari Watch Indonesia, hak asasi manusia adalah hak yang atau hukum yang satu tingkat di atas hukum negara. Kita kami dari luar juga memantau perkembangan sekarang di Indonesia. Apakah hal ini dibahas di level di para aktivis atau politikus di Indonesia, dan apakah mungkin ada permohonan atau permintaan dari kawan-kawan Indonesia untuk kami di luar? Ya, terima kasih dulu. Memang masalahnya kompleks. Paling kita jawabkan pun belum tentu itu yang paling baik. Masalah pertama ialah dikatakan masyarakat Indonesia sekarang itu kalau katakan konflik propos sangat berbahaya. Karena itu pasti dikatakan oleh Indonesia masalah bangsa dan masalah NKRI adalah masalah yang berhalukan. Saya kira ini adalah pemahaman bangsa. Kita ada mikrofon dong. Enggak kedengaran. Kedua, siapa yang bertanggung jawab mengenai hal ini semua? Tidak lain negara. Negara yang paling bertanggung jawab. Karena masa kita akan menanyakan yang bertanggung jawab Pak supir kita atau orang lain. Negara adalah penguasa, pemegang kekuasaan utama. Kalau kita memahami ini, sudah tidak tahu bisa memahami mengapa terjadi perubahan tahun 65. Mengapa kita tidak bisa memahami bahwa politik sampai 65 lain sama sekali 65 sampai sekarang. Dikatakan tadi adalah pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu kan hakikatnya adalah pada zaman itu adalah perkembangan kapitalisme. Jadi kecenderungan di mana-mana, termasuk Indonesia, adalah bentuknya negara nasional. Negara nasional artinya negara yang dipegang sendiri oleh bumi putra, di mana dengan syarat-syarat itu mengembangkan sistem kapitalis Indonesia dengan syaratnya berdikari. Karena waktu itu kapitalis dan nasional sudah memuncak. Indonesia belum. Karena itu tepat sekali para pendahulu kita perlu perkembangan kapitalis nasional atau kapitalis yang berdikari. Dan inilah pemimpin kita yang memegang negara adalah orang-orang yang mempunyai dedikasi. Memang kita ingin membangun negara nasional, artinya negara dalam sistem kapitalis, tetapi kapitalis mandiri. Dan kami tidak mau diusik-usik oleh kapitalis kuat dan sudah berkembang seperti ini. 65 terjadi karena orang-orang dari luar ini kapitalis asing dengan berusaha orang-orang di dalam menggulingkan tempat. Dan nyatanya sekarang kita lihat bahwa 65 sampai sekarang di manakah masalah ekonomi kunci tidak dipegang oleh kaum monopol internasional. Kita bicara apa sih? Sudah saya rasa sudah di luar konteks pembicaraan kita ini. Ini tadi kalau ini kita berbicara apa? Tanya moderator masalah terakhir Pak. Ini jauh ini daerah itu. Masalahnya tadi kan bicara masalah bangsa, masalah negara. Dan kedua, itu membuka satu diskusi baru Pak itu. Iya. Dan masalah ini paling menarik bagi saya karena masalah agama Diskusinya lain adalah sebetulnya bukan masalah pokok bagi terjadinya kerintangan di Indonesia. Kita lihat misalnya sekarang apa yang terjadi di negeri Arab. Negeri Arab kita kenal, semuanya Islam semua boleh dikatakan. Dan kita tahu di mana pusatnya orang-orang konservatif. Tetapi mengapa sudah 20 tahun, 30 tahun ini mereka berontak? Di mana-mana terjadi. Dan apakah ini tidak akan terjadi di Indonesia?
saya yakin akan terjadi. Ya. Selamat sore Bapak-bapak semuanya dan Ibu hadir. Saya kalau pertama saya sangat sedih kenapa kita adakan acara di sini. Sedangkan kita saya rasa di KBRI punya tempat. Ini saya nggak tahu kenapa kita sebagai orang Indonesia kok bisa bekerja di tempat yang kecil ini. Mungkin kalau mungkin lebih banyak yang hadir, mungkin lebih banyak yang terkait dengan diskusi, apalagi kita membicarakan masalah bangsa, masalah negara kita. Ini sangat tertarik, sangat menarik untuk saya rasa manusia orang-orang Indonesia di sini. Itu saya pesan saya. Saya nggak tahu, bukan saya yang koordinir di tempat, saya juga diajak oleh Boni. Saya nggak tahu. Itu yang ke satu. Yang kedua, kalau menurut saya Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa di Indonesia sekarang memang orang beragama sepertinya sangat dahsyat. Tempat-tempat ibadah itu penuh semuanya. Dan kita bertanya, kenapa kok tempat ibadah penuh, semuanya itu bercerita agama, kok hasilnya begini jelek, menjadikan manusia tidak bermoral. Ini yang sebetulnya kita pertanyakan. Dan ini bertanya juga mestinya kepada, tidak saja kepada presidennya, presiden kita bermasalah memang, tapi juga kepada rohaniwannya, ulama-ulama kita. Saya setuju sekali dengan Pak mengatakan, tanyakan apa yang salah di agama saya, apa yang salah saya ajarkan, kan itu yang mestinya dipertanyakan. Dan menurut saya adalah kita itu di Indonesia disibukkan hanya oleh aturan-aturan ya syariah. Jadi aturannya begini dengan tidak mempersoalkan sebetulnya apakah tujuan agama itu dibentuk oleh pendiri agama itu. Itu masalah. Jadi itu sibuk dengan ritual-ritual saja. Makanya di Arab tidak ada pestanya, di Indonesia ada pestanya. Di Indonesia